Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbait Haji Soebun, NIM 18190175. Nah, di sini saya akan melakukan konseling tentang pra dan pasca pemasangan kabel intan. Permisi Bu Bidan, masuk. Silakan duduk Bu. Ya Bu. Ibu, perkenalkan, nama saya Bidan Nur. Saya bertugas pada sore hari ini. Kalau boleh saya tahu, nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Umi, Ibu Bidan. Oh, Ibu Umi. Ya, baik Ibu Umi. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Di sini saya mau masang KB implan Bu, dan saya masih belum tahu apa itu KB implan. Oh iya, baik. Nah, sebelum saya melakukan pemasangan kabel implan, di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi tentang pra dan pasca pemasangan kabel implan. Nah, sebelum kita masuk ke pra dan pasca pemasangan kabel implan, saya akan menjelaskan dulu tentang KB. Nah, KB adalah suatu tindakan program pemerintah yang dibuat suatu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan cara menekan angka jarak kehamilan. Nah, di sini apakah Ibu sudah pernah mendengar informasi tentang KB implan? Belum Bu. Oh, belum ya. Nah, Ibu, KB implan adalah metode kontrasepsi yang diinsersikan pada bagian subdermal atau di bawah kulit yang hanya mengandung progestin dengan masa kerja panjang, dosis rendah, dan reversibel untuk wanita. Nah, di sini juga ada beberapa keuntungan dari KB implan, yaitu yang pertama daya guna tinggi, yang kedua perlindungan jangka panjang bisa sampai 5 tahun. Nah, yang ketiga pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Yang keempat tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Yang kelima bebas dari pengaruh estrogen. Selanjutnya tidak mengganggu kegiatan senggama. Setelah itu tidak mengganggu produksi ASI ibu, dan ibu hanya perlu kembali ke klinik bila ada keluhan. Setelah itu dapat dicabut setiap atau sesuai dengan keinginan ibu. Nah, Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan beberapa kerugian dari menggunakan KB implan. Nah, yang pertama, tidak memberikan efek yang protektif terhadap penyakit menular seksual termasuk AIDS. Yang kedua, membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan. Selanjutnya, akseptor tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi ini sesuai keinginan, akan tetapi harus pergi ke klinik untuk pencabutan. Selanjutnya, dapat mempengaruhi baik penurunan maupun kenaikan berat badan ibu. Selanjutnya, memiliki semua risiko sebagai layaknya setiap tindak bedah atau infeksi hematoma dan perdarahan. Selanjutnya, secara kosmetik susu itu dapat terlihat dari luar ya Bu. Selanjutnya di sini juga kebanyakan kain dapat menyebabkan terjadinya perubahan pola daur haid. Yang pertama contohnya perdarahan bercak, yang kedua hipermenorea atau meningkatnya jumlah darah haid, yang ketiga amenorrea 20% untuk beberapa bulan atau tahun. Selanjutnya di sini juga dapat timbulnya keluhan lain yang mungkin berhubungan dengan pemakaian KB implan, seperti ibu mungkin bisa merasakan nyeri kepala atau peningkatan atau penurunan berat badan. Selanjutnya nyeri payudara, habis itu perasaan mual, ada lagi pusing atau pening kepala. Selanjutnya perubahan perasaan, misalkan mood ibu tuh bisa naik turun atau bisa terjadi kegelisahan. Setelah itu
itu ada dermatitis atau jerawat. Selanjutnya ada hirsutismus. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pada wanita yang pernah mengalami terjadinya kista ovarium, maka penggunaan susuk tidak memberikan jaminan pencegahan terbentuknya kembali kista ovarium di kemudian hari. Nah, Ibu, itu adalah beberapa kerugian dari menggunakan KB implan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari efek samping. Efek sampingnya secara umumnya itu yang pertama Nah, Ibu, di sini juga ada beberapa efek samping yang secara umum. Yang pertama ada amenorrea, yang kedua ada perdarahan bercak ringan, yang ketiga ada ekspulsi, yang keempat ada infeksi pada daerah insersi, yang kelima berat badan naik atau turun. Nah, Ibu, itu adalah beberapa efek samping dari penggunaan KB implan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari KB implan. Yang pertama, dia dapat mengentalkan lender serviks. Yang kedua, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Yang ketiga, dapat mengurangi transportasi sperma. Yang keempat, menekan ovulasi. Di sini juga nanti saya baik Ibu, saya sudah menjelaskan beberapa cara kerja dari KB implan. Nah, silakan Ibu, mari saya pasang KB implannya. Mari Bu. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan pemasangan KB implan. Nah, Ibu, di sini yang harus Ibu ketahui adalah kalau misalkan Ibu sudah Nah, Ibu, di sini sebaiknya Ibu menjaga agar daerah sayatannya tetap kering minimal 3 hari untuk mempercepat penyembuhan dan kemungkinan infeksi. Nah, selanjutnya setelah pemasangan dapat langsung bekerja jadwal pemeriksaan ulang 1 minggu setelah pemasangan implan. Bila ada keluhan setahun sekali, dan bila aseptor pindah alamat. Selanjutnya Ibu boleh berhubungan seksual dengan suami 1 kali 24 jam setelah pemasangan. Kalau misalkan Ibu, nah di sini Ibu harus datang ke tenaga kesehatan jika Ibu mengalami 1 luka bekas pemasangan berdarah atau membengkak. Yang kedua, terjadi perdarahan banyak sekali, yang lebih banyak atau hebat dari darah haid. Yang ketiga, sakit kepala, mata berkunang-kunang atau kabur. Yang keempat, terlambat haid disertai tanda-tanda kehamilan. Nah, Ibu, itu adalah tadi pasca pemasangan KB implan. Apakah Ibu sudah paham dari apa yang telah saya jelaskan tadi? Alhamdulillah sudah paham Bu. Kalau Ibu sudah paham, boleh saya tanya salah satu keuntungan pemasangan KB implan itu apa, Bu? Yang pertama itu tidak merugikan untuk ASI Bu. Oh ya, baik, bagus sekali Bu ya. Berarti Ibu sudah paham apa yang telah tadi saya jelaskan. Nah, ya Bu, nanti kita ketemu lagi 1 minggu ke depan ya Bu ya. Ya Bu, baik. Semoga Ibu sehat selalu. Mari Bu. Makasih Bu. Iya.